Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita, menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Renastin S. Titi Halawalitik, Sarjana Teologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita menyambut kehadiran Allah melalui firman Allah di tengah persekutuan kita. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya. Embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat Tuhan, mari terima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Maha Kasih yang di langit, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah.
hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami bersyukur atas karya-Mu yang telah nyata dalam kehidupan ini. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Kau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya memikirkan kenyamanan sendiri. Kami percaya pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Yesus Raja yang menang, sejauh edaran surya terang, seputar bola dunia, menghalau gelap selamanya. Kerajaannya penuh berkat, terhibur orang yang benar. Tawanan dosa bebaslah, ditinggikannya yang rendah. Dalam terang kuasa-Nya, kutukan maut terhapuslah. Turunan Adam diberi, warisan baru tak tertib. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini ya Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Engkau berikan kepada kami, di dalam kami mendengar, membaca firman-Mu dan memahami kehendak-Mu. Lalu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh karena rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka yang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apa? Bila Petrus lewat,
setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih bagi kita semua. Bersama dengan keluarga, kita tetap bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu berserta kita. Pada saat ini kita juga bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan adalah anugerah Allah. Berbagai karya Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya adalah melepaskan kita dari segala kondisi hidup kita dan berbagai hal yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu membebaskan kita dari rasa takut, kecewa, dan putus asa. Dalam berbagai situasi hidup yang seringkali kita hadapi, kita selalu percaya bahwa Yesus Kristus menganugerahkan kemampuan bagi kita, sehingga dengan demikian kita merasakan bagaimana kuasa kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita terus berada di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dalam keberadaan hidup kita, Yesus terus berkarya untuk senantiasa memberikan semangat hidup kita untuk melakukan berbagai karya-karya juga di tengah-tengah keberadaan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat, maka dari berbagai kehidupan kita saat ini, ada yang sakit, ada yang menginginkan pekerjaan, membutuhkan berbagai kesejahteraan hidup, baik itu secara materi maupun juga tentu di dalam berbagai keinginan untuk melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang terjadi saat ini. Sehingga dengan demikian bahwa orang juga selalu menginginkan adanya mujizat-mujizat
di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah berkarya dengan memberikan keselamatan melalui kematian di kayu salib menjadi sebuah karya yang maha besar dan maha mulia. Dan buah dari karya pelayanan dan keselamatan Yesus tidak hanya berhenti di Yerusalem dan selesai dengan terangkatnya Yesus ke sorga, tetapi terus berlanjut dalam kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada para murid, sehingga membuat semakin banyak orang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, bahkan menyebut diri pengikut Kristus atau orang-orang Kristen. Berita sukacita ini tersebar sampai keluar dari Yerusalem. Karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus memiliki kekuatan yang dahsyat karena dapat mengubah diri dari seorang yang dapat saja membenci atau tidak percaya kepada Yesus Kristus, sampai kemudian orang tersebut dapat menjadi pengikut Yesus, mengalami pertobatan dan melakukan berbagai pelayanan-pelayanan dengan gigih, dengan tekun, rajin, sehingga berita-berita tentang karya-karya keselamatan Yesus Kristus bagi semua orang itu pun tersebar di berbagai tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, bahwa di dalam pembacaan kita pada saat ini menceritakan karya Roh Kudus yang dinyatakan melalui para rasul dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan melalui peristiwa Pentakosta itu memberikan efek dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan rasul-rasul memiliki kuasa dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan dan melakukan banyak tanda mujizat. Dan hal ini membuat semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Memang ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Tidak hanya dari orang-orang Yahudi itu sendiri, tetapi juga dari pemerintahan yang pada saat itu adalah Romawi. Sehingga dengan demikian bahwa para rasul mereka dengan segala mujizat-mujizat yang dilakukan itu hendak menyampaikan tentang kekuasaan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan itu tidak dapat dihambat oleh apapun. Dengan demikian, maka tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang dapat menghentikan atau bahkan mematikan kuasa Tuhan yang telah dinyatakan untuk memberikan kelepasan dan keselamatan dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka melihat
apa yang disampaikan oleh para rasul dan berbagai mujizat atau tanda-tanda yang mereka lakukan, bahwa mereka memberikan dengan kuasa Tuhan, memberikan kelepasan atau kemerdekaan terhadap mereka yang masih terjajah oleh sakit, penyakit, gangguan roh jahat, sehingga dengan demikian melalui kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada para rasul, maka mereka dapat menyembuhkan. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan yang diberikan kepada para rasul. Bacaan kita memberikan suatu kekuatan melalui tanda dan mujizat yang dilakukan oleh para rasul, yaitu bahwa setiap keberadaan mereka untuk melayani, membagikan karya keselamatan Yesus Kristus di dalam diri mereka kepada orang lain. Mereka menerima kuasa dari Yesus Kristus untuk terus menguatkan persekutuan, sehingga relasi orang percaya itu akan semakin erat dan ditandai dengan hidup dalam kebersamaan yang semakin kuat, sehingga kehidupan para rasul dan orang-orang percaya mereka selalu berkumpul dan mereka juga senantiasa boleh berbagi di dalam apapun, dalam setiap anugerah dan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya di dalam kehidupan kebersamaan mereka itu Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus memakai mereka berbicara ataupun berbuat untuk orang-orang di sekitar mereka. Dan pada masa itu mereka ada di Serambi Salomo, artinya di Bait Allah, dan dengan kuasa Roh Kudus mereka melakukan mujizat-mujizat itu, dikatakan dalam persekutuan yang erat. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang yang hadir dan menyaksikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Mereka dikatakan di situ tidak ada yang berani menggabungkan diri, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dengan dikatakan tidak berani ini adalah mereka segan terhadap para rasul karena menyaksikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat kuasa Yesus Kristus yang menyembuhkan banyak orang. Dan dengan demikian bahwa mereka sangat dihormati orang banyak, artinya mereka memiliki rasa hormat kepada para rasul dengan perbuatan-perbuatan mereka. Hormat bukan dengan maksud tersanjung
atau disanjung-sanjung, dipuji-puji, tetapi mereka sangat menghormati para rasul sebab mereka sangat tahu apa yang dilakukan oleh para rasul lewat mujizat-mujizat itu adalah tentu mereka menaruh rasa hormat mereka terhadap mereka dengan tentu mengasihi mereka dengan setiap apapun yang telah mereka terima dari mujizat kesembuhan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian juga disampaikan bahwa semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, mereka juga membawa orang-orang sakit, baik itu mereka yang berbaring di balai-balai dan tilam, dan mereka juga di situ dikatakan walaupun hanya dilewati oleh bayangan para rasul, mereka mengalami kesembuhan. Untuk cerita seperti ini atau yang mau digambarkan kepada kita dalam ayat 15 itu, betapa kuasa Tuhan yang mereka terima untuk memerdekakan orang dari penderitaan. Sehingga dengan demikian disitulah semakin banyak orang juga, baik itu dari kota-kota di sekitar Yerusalem maupun orang-orang yang dari luar kota Yerusalem, mereka yang dikatakan di situ sakit, gangguan roh jahat, semua disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita selalu melihat ada banyak orang atau ada orang-orang yang dimana mereka juga selalu memberikan berbagai tanda-tanda dan mujizat kesembuhan. Namun dengan demikian seringkali kita hanya melihat ketika orang-orang yang menyembuhkan itu, misalnya kita bisa contohkan, kita temukan di konten-konten YouTube misalnya, kita perhatikan orang-orang yang memberikan pelayanan kesembuhan, ya, ada dengan cara berdoa, ada yang dengan berbagai cara mereka melakukannya. Maka dengan cara mereka itu banyak orang memang mengalami kesembuhan. Tentu kita tidak hanya melihat tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh seseorang itu, kemudian kita merasakan bahwa di dalam kita membutuhkan pertolongan hanya kepada orang yang di mana dia bisa melakukan itu, orang berbondong-bondong ke tempat itu, sehingga pada akhirnya di dalam dirinya sendiri dia akan merasa tidak memiliki kuasa
untuk kesembuhan bagi dirinya. Seakan-akan hanya orang itulah yang punya kuasa untuk dapat menyembuhkan. Nah, pada satu sisi kita akan kehilangan pada diri kita sendiri bahwa sesungguhnya Tuhan pun menganugerahkan kuasa kepada kita, pada diri kita sendiri, untuk kita mengalami kemerdekaan, melepaskan diri dari berbagai keadaan, kondisi, baik itu secara fisik diri sendiri ataukah itu di dalam kondisi kehidupan yang tentu kita inginkan tetap terjaga dalam kehidupan yang terus mengalami pertumbuhan, baik itu secara ekonomi. Itu tentu saja pada saat ini, di masa ini, kita selalu dapat merasakan kehilangan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian melalui firman Tuhan ini disadarkan bagi kita, seringkali kita hanya memiliki ketakutan dan kecemasan. Seringkali kita berada dalam kekhawatiran, kesedihan, bahkan dalam kemarahan. Sehingga dengan demikian bahwa kita terpenjara dengan situasi dan keadaan kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyerahkan kehidupan kita dengan iman yang penuh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu juga bahwa kehidupan kita pun pasti pada saat ini, dalam kondisi ini, ternyata kita tetap ada di dalam kekuatan-kekuatan diri kita, kekuatan-kekuatan hidup kita, karena kita dituncang dengan berbagai hal yang ada, yang kita miliki. Namun seringkali bahwa kita melupakan itu menjadi anugerah Tuhan. Tuhan berikan kuasa kepada kita, baik itu diri kita sendiri dengan kesehatan yang kita miliki, ataukah kita masih memiliki materi dalam kehidupan kita dengan kondisi saat ini. Maka jangan lupa untuk kita berperilaku di dalam kehidupan kita untuk memerdekakan orang lain, melepaskan orang lain dari penderitaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, dari kehidupan karena kita berdosa kita diampuni, kemerdekaan dari penderitaan sakit, dari kekurangan kehidupan kita, lalu Tuhan penuhi itu, maka tentu kita akan pergunakan kuasa Tuhan itu, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat hadir dalam kehidupan orang lain, apa yang mereka perlukan dan apa yang mampu kita berikan sebagai pertolongan kepada mereka. Tuhan akan pergunakan kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari
untuk supaya memerdekakan orang lain dari berbagai derita, dari berbagai kesusahan dan kesedihan mereka. Apa yang bisa kita berikan itu merupakan satu berita kehidupan kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah, yaitu hidup yang sejahtera dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberi kuasa-Nya bagimu untuk menghalau kuasa maut seram. Kini pergilah, Tuhan mengutusmu, di dalam nama-Nya pasti kau menang. Mari bebaskan orang yang tertahan dalam gelap dan dosa menyekam. Firman Tuhanmu jadikan pegangan, kuasa maut pun pastikan lenyap. Mari kuatkan orang tak berdaya, sukacitakan orang yang sedih. Berilah mereka janji anugerah-Nya, niscaya hidupmu kian berseri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang Maha Kudus, yang senantiasa menganugerahkan kehidupan bagi kami, terutama kuasa-Mu untuk kami bekerja, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Bapa, bagi keberadaan gereja-gereja di dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah semakin banyak orang akan menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia dan taat. Jadikanlah gereja-gereja sebagai tempat-tempat persekutuan umat Tuhan yang ada dalam kekuatan cinta kasih Tuhan dan juga karunia-karunia, supaya dengan demikian dalam persekutuan yang erat kami selalu dapat saling menolong, kami saling bantu-membantu untuk melakukan berbagai pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gereja. Kami berdoa ya Tuhan, bagi GPIB dimanapun berada, Tuhan pakai gereja ini untuk terus menyampaikan kabar-kabar sukacita kepada semua orang. GPIB mampu menjangkau tidak hanya orang-orang yang berada di kota-kota, tetapi juga berada
di tempat-tempat terpelosok sekalipun, dan jangkauan penyataan firman Tuhan akan juga diperdengarkan bagi mereka, supaya dengan demikian dimanapun setiap umat manusia berada, maka melalui GPIB akan terus menyampaikan tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa GPIB juga akan semakin bersinar cemerlang untuk melakukan setiap perintah Yesus Kristus dalam tutur kata maupun perilaku, supaya juga semakin ada di dalam kehidupan yang senantiasa berkarya untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan juga akan memberkati setiap kehidupan warga jemaat di tengah-tengah berbagai kehidupan saat ini. Kami yakin bahwa semakin memperkokoh dan memperkuat kehidupan umat-Mu untuk terus percaya bahwa kuasa Yesus Kristus tetap ada di tengah-tengah berbagai kondisi hidup yang kami alami sebagai umat Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berhenti di tengah-tengah kehidupan penderitaan setiap umat Tuhan, dalam kesusahan dan kesedihan, dalam kekhawatiran, bahkan dalam keberadaan sehingga putus asa. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan umat-Nya. Oleh karena itu kami diajarkan untuk terus juga dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, supaya kuasa Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kami, dan kami benar-benar mengalami kelepasan dari berbagai derita, dari berbagai kesedihan dan kesusahan, dari berbagai kekhawatiran dan ketakutan yang kami alami. Bapa Surgawi, kami juga percaya bahwa kami terus mempercayakan diri kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan anugerahkan kuasa kepada kami untuk kami berkarya kepada orang lain tentang cinta kasih Tuhan, sehingga dengan demikian bahwa mereka yang mengalami segala perilaku kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar, mereka pun akan tahu siapa Tuhan yang kami imani di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa, banyak rencana dan rancangan yang kami lakukan, yang kami kerjakan, baik secara gereja maupun juga di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Kami serahkan kepada Tuhan, supaya kami tidak menjalani seluruh rancangan-rancangan kami, keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kami. Kami berada dalam proses kasih Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak kami, Tuhan juga berkenan dan Tuhan memberkati, supaya dengan demikian segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami juga senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan untuk keberadaan jemaat yang sakit, baik mereka yang terpapar COVID-19 sehingga berada dalam isoman di rumah,
atau mereka dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkau juga akan melawat anak-anak Tuhan ini dan lepaskan mereka ya Tuhan dari derita sakit karena paparan COVID-19 ini. Kami percaya mereka juga dikuatkan dan terus bersandar kepada iman dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan mereka pun akan bersorak-sorai, bahkan mereka semakin ada di dalam kehidupan mereka untuk melayani Tuhan, melakukan segala apapun yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi yang sakit, yang dimana bukan karena COVID-19, apapun penderitaan sakit itu, Tuhan juga akan menolong mereka dalam berbagai proses pengobatan yang dilakukan, makanan minuman yang mereka boleh konsumsi. Tuhan berkati supaya juga mereka pun dilepaskan dari derita sakit yang mereka alami. Tuhan berikan kesembuhan. Bapa, kami berdoa untuk hari sukacita karena ulang tahun. Ialah dengan kehidupan yang semakin Tuhan karuniakan, panjang umur, kesehatan, kekuatan, bahkan mereka terus memiliki kesuksesan dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang akan senantiasa menolong dan memampukan mereka hidup dalam sukacita bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi keberadaan keluarga-keluarga dalam hari ulang tahun perkawinan. Tuhan juga berkati mereka dan kehidupan keluarga yang semakin setia dan taat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami serahkan ya Tuhan, pemerintah, TNI, Polri, semua komponen yang bergerak pada kesehatan, mereka yang ikut dalam penanggulangan bencana karena COVID-19, semuanya ya Tuhan, mereka bersatu padu untuk melakukan tugas dan kerja mereka. Mereka menjalani segala sesuatunya juga dengan segala sesuatu yang mendatangkan kesembuhan dan kebaikan bagi keberadaan masyarakat, keberadaan bangsa ini, supaya sembuh dari sakit COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kesehatan mereka yang penuh untuk bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Inilah kami Tuhan yang datang bersyukur, kami memohon dalam pengasihan-Mu dan peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat nas Alkitab, Amsal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu,
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu 11 sesudah Pentakosta 8 Agustus 2021. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. 1. Bagi saudara dan saudari yang ingin menjadi warga jemaat dapat menghubungi koordinator atau majelis sektor di mana saudara dan saudari berdomisili. 2. Ibadah minggu di rumah. Mengikuti peraturan pemerintah tentang PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka gereja juga melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena itu, ibadah hari Minggu tidak dilaksanakan di gereja. Berlaku mulai tanggal 11 Juli sampai 8 Agustus 2021. Ibadah hari Minggu secara tatap muka di gereja kembali dimulai tanggal 15 Agustus 2021. Demikian penyampaian tentang hal ini. Mohon perhatiannya. 3. Telah dimuliakan Bapa di surga Ibu Deti Wawor, umur 62 tahun, pada hari Rabu 4 Agustus 2021 di Balikpapan. Istri dari Bapak Heti Maniku atau keluarga Maniku Wawor, sektor pelayanan 4. Majelis Jemaat GPB Getsemani Balikpapan mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 4. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 bertempat di gedung gereja GPB Getsemani Balikpapan. Dimohon kepada BPPJ untuk menyerahkan laporan pemeriksaan pembendaharaan gereja seminggu sebelum sidang tersebut. Demikian untuk diketahui. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 Agustus hingga 14 Agustus 2021. 6. Majelis Jemaat GPB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawa Litik STH, Kantoria, Prokantor, Pianis, Multimedia, dan jemaat yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan
baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Demikian ringkasan Warta Jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari, diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah engkau diutus dan dilengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka dihiburkan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.